Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Japret! Halo Jepret Team, ketemu lagi di Jepret Talks, ngobrol-ngobrol bareng dengan figur-figur yang ya kita paksakan ada hubungan dengan olahraga lah. Tapi memang dia berhubungan olahraga, suka berolahraga juga, terus kemudian juga ya host olahraga. Tapi dia lebih lengkap dari gue lah, dia main film juga, radio juga, semuanya. Tapi yang paling sama adalah kita udah bapak-bapak over 40. Ben kasih apa nih? Siap. Thank you Akhirnya. Jepret Talk. Thank you. Ini ngomongin olahraga. Ya enggak lah. Katanya curat-curat doang. Iya dong, justru itu. Gue kira tadi cuma kita ngobrol-ngobrol Kalau curat-curatan. ngomongin olahraga, udah ada Justin, udah ada Panji, Oh, iya. yang sebenarnya pun apa ya, kredibilitasnya sebenarnya juga perlu bertanyakan. Ya. Mereka mantan atlet enggak, apa Enggak, enggak, tapi orang dengerin aja. Gitu. Tapi ya gitu Ben, over 40. Over 40. Ya kan? Ada seninya tuh. Ada seninya. Ada hooknya sendiri. Tapi lu sebenarnya kan lebih muda setahun dari gue. Ya. Di bulan yang sama. Di bulan yang sama. Jadi ternyata kita tadi ngobrol-ngobrol punya ya karakteristik yang Kurang lebih sama lah. kurang lebih sama. Cancer boy. Yoi, cuman bedanya lu dulu pernah agak cabi tapi terus lu akhirnya langsingnya stabil. Gue inget banget dulu gue pernah turun jauh banget Ben. Terus lu ngomong sama gue kalau udah turun lu malas gemuk lagi kan. Lu pernah tuh mungkin 10 tahunan yang lalu lu ngomong gitu. Nah gue tetap naik lagi. Karena kalau gue stres dikit atau apa dikit gue makan. Lu kenapa bisa tetap Ini. se-fit ini nih badannya? Enggak sih, kemarin si intermittent fasting itu semua orang sekarang udah tahu ya. Cuman gue pertama kali mulai intermittent fasting itu orang belum ada yang tahu itu udah mulai gue cukup lama. Gue udah 5 tahunan kali dan udah jadi gaya makan gue kayak begitu. Oh. Tapi emang gue pernah nurunin, emang niat gue mau nurunin tuh 5 tahun yang lalu. Berhasil. Waktu itu gue dari 82 gue intermittent fasting mentok di 76 77. Oke. Tapi Masih akhirnya normal jadi cara makan gue begitu. Gue sarapan gue cut, abis itu jam 12 gue baru makan. Gue makan lagi jam 6 sore, jam 3 ke jam 4 kalau gue lapar gue snacking. Tapi gue gak salah-salahan juga sih, gue baca artikelnya, gue baca apa segala macam. Bahkan yang dia punya tuh apa? Audisi Iya. gue ikut juga. OCD. Audisi sih kalau lo mau Obsessive jadi Corbusier. lo mau jadi presenter ya? Iya di dong. audisi. Gue ikutin juga gitu. Gue pernah nyobain keto, gue pernah coba macam-macam lah, gue pernah coba. Tapi si intermittent fasting ini menurut gue paling pas karena pada saat lo buka makan, lo boleh makan apa aja, walaupun ya jangan terlalu berlebihan juga. Tinggal lo tuning aja, lo tahu badan lo gimana. Nah kemarin 2 bulan 3 bulan yang lalu, gue penasaran aja, gue lagi gymnya lagi rajin, terus gue kenal tenis mulai main. Wah ini kardio yang menurut gue nggak membosankan nih. Kalau lari kan lo, gue bingung Ibnu bisa lari ke maraton. Ya gue udah nanya sih, lebih karena dia duitnya dari situ kan. Iya, kalau dia akhirnya nggak dapet banyak dari situ katanya dia juga udah males. Iya. Nggak lari dari rumah dia kayaknya nggak ya. Itu juga. Tapi sekarang karena dapat satu brand yang pengen sama Ririn juga. Jadi selain Ririn juga mulai pola hidup sehat, jadi juga mulai lari. Iya, Jadi iya. sekarang rezekinya double. Betul, Rezeki betul, double betul. tuh maksudnya sehatnya berdua. Amin. Juga dapat BA tuh apa? Brand ambassador berdua. Rindu rezeki dia Rindu kayaknya. rezeki. Ya itu lari menurut gue sejam aja kan lu udah kayak bosan lah ibaratnya gitu. Tapi si tenis ini bisa gue combine sama gym. Ya udah akhirnya gue kemarin intervasting gue ketatin. Gue jam 12 gue makan ya nasi merah sama ayam bakar. Sore gue makan protein doang. Gue pengen tahu sampai di mana. Ngedrop sampai lumayan tuh. 72 yang kita main pas lagi sebelum juara tuh. Ya. Itu gue mulai kurus di situ tuh. 72 udah gue sampai situ. Tapi ya ini nih mulai terlalu. Tapi kan orang pengen kayak gitu. Sampai ada yang tarik-tarik benang, ya, tarik segala macam ya. tambang. Enggak sih, akhirnya gue ngerasa kayak udah enak nih, kayak buat kerjaan kasih baju apa aja masuk gitu-gitu. Nah itu tuh kendala gue banget. Itu kendala Iya kan? tuh kan. Apalagi kerjaan lu kan jas apa segala macam kan. Kayak bisa dikancing. Iya. Terus duduk di barstool, belipet gitu Iya. kan. Kalau ini enak-enak aja. Ya? Enak, gayanya Kayak bisa dikasih wardrobe tuh bisa pakai masuk aja semua. gitu. Cuman emang tarikan-tarikan kerut-kerutan jadi tambah kelihatan nih bro. Jadi ya begitu gue liat foto ini, Makanya gue juga kok jadi sih sama yang dari tadi gue ngobrol. Tapi bukan karena lo mau mulai masuk ke 40. Lo pikirin oh iya dong, untuk lo pasti tetap dong. harus bapak-bapak yang keren gitu. Ada lah. Cuma kan tuh dari hati kan, emang gue seneng
kita seneng baju kayak gini kan bukan karena kita create kan. Emang lu relevansi yang lu bisa lu jaga ya fashion dan lain-lain ya udah akhirnya. Ya maksud gue si badannya lu kayak mulai mikirin untuk lu emang harus 70 sekian gitu karena lo juga Pasti. Mungkin deh. kan karena kalau image orang kan sebenarnya di atas 40 justru mulai buncit. Iya. Metabolisme juga Iya. mulai berubah. Iya. Kalau lo main tenis biasanya besoknya capek seger lagi sekarang 2 hari. 2 hari recovery. Iya. Lu We juga can work out like we used to but we cannot recover like we used to ya. Yes. Tapi emang gara-gara sinetron juga mungkin ya. Gua begitu dapet tokoh yang akhirnya gue dipasangin sama pasangan love interest gue masih 24 nih gitu. Ya apresiasi juga buat gue, mungkin gue masih lu masuk. belum dijadiin bapaknya ya. Iya gitu. Terus karakter begitu ngeliat peran lo kan biasanya kalau tokoh ada umur, masih dapat umur 31 weh. 30 tahun kadang Mungkin 28. di metabolisme di checking itu lu masih 31 kali. Mungkin kan ya. suka diukur kan kalau di gym. Iya. BMI. BMI. Body mass index. Tapi akhirnya gara-gara dari situ mungkin gue jaga kali ya gitu. Tapi emang gue ngobrol sama beberapa dari sinetron misalnya Meriam Bellina, gue ngobrol sama beberapa Seumuran tuh ya. Pemurahan sama tante gue mungkin ya. Mbak Mer, mohon maaf ya. Tapi mereka ini ngomong, Mbak Mer ngomong salah satu yang bisa lo jaga itu ya badan emang. Kalau lo masih pengen relevan dan dapat kerjaan. Oke, gue ada tergampar-gampar lah ya. Maksudnya gue dari tadi mau bridging nggak dapat gitu karena akhirnya gue malah kayak tuh dengerin Len. Ya tapi kan source gue di sini. Kalau lo kan emang udah CEO. Kesel nggak lo? Mau dibahas CEO Snappy. Bikinnya di Snappy maksudnya kartu namanya Ben. Lo juga mulai ber-YouTube bikin korporasi per-YouTubean juga kan? Belum, korporasi kan udah PT. Belajar lah, sekarang masih dalam tahap memantau. Sama lah, kita kan terlalu overthinking ya. Bikin ini. Tapi di sini gue banyak karyawan gue Ben. Jadi tolong jangan dibuka semua obrolan kita tadi. Karena itu hanya bisa oleh teman Iya. obrolannya ya. Ngerti Kalau nggak gue bagi ke mereka, wah mereka tahu. Cabut. Iya, kapal udah goyang nih. Bos gue udah begini nih. Gitu jangan Ben, jangan. Enggak lah, ini kan semua startup kayak gini menurut gue gila. Gue aja ngeliat ini bilang sama Robi, kayak gini tuh punya Rob, ada ini ada. Jangan ditiru kalau nggak kuat banget mentalnya. Jangan beneran dah. YouTube tuh sebenarnya gue masih menyangsa melihatnya good to have lah sekarang. Okay. Good to have atau must to have. Lu good ya. Apa? Lu good to have, udah must to have. Udah mulai mengarah, sebenarnya udah must to have, udah harus sebenarnya. Karena begitu lo kita kan tadi TV personality, terus sekarang kita harus punya digital existence karena emang sekarang udah digitalized lah semuanya. Cuman tadinya kan kita sempat transisinya tempat gede banget, maksudnya tiba-tiba orang pindah yang pindah ke YouTube semuanya make it gitu. Ya teman-teman kita lah gitu. Yes. Jadi Dia malah gangguin yang udah ada di habitat benerannya. betul. Yang dulunya sempat dibilang nih enggak gini, sekarang megang semuanya. Asli. Gitu ya kan. Tapi ternyata kesitunya kan road-nya kan nggak segampang itu. Apalagi sekarang udah saturated ya kita mesti cari form yang beda. Nggak bisa lo muncul tadinya siapa di TV terus lo pindah ke sini lo dengan personality yang sama, lo harus ganti. Nah itu yang nggak semua orang bisa nemuin tuh. Yang berhasil menurut gue ya dia bisa nemuin form yang beda dari yang udah pernah mereka lihat selama ini gitu kan. Lo ada rencananya mau yang ini yang kayak yang kemarin-kemarin lo buat? Udah macam-macam nih. udah coba-coba. Tapi kan kalau gue liat lo ke segmennya orang pinter ya. Kan orang pinter sih. Lo ngomong tentang bisnis, model karena gue suka bisnis. emang. Cuman kalau ngomongin bisnis kan edukatif ya. Iya. Gue udah tahu juga emang channel orang nonton tayangan digital tuh nggak pengen yang serius-serius. Orang pengen buat hiburan, pengen yang ringan-ringan aja gitu, dan kayaknya ngikutin dari tren juga. Misalnya kayak sekarang udah politik, kecuali emang lu ngomongin politik, sekarang lagi Google Trend di politik nih, ya kecuali lu emang ngomongin politik gitu. Atau lu mau nyalek ya? Kayaknya belum sih, kayaknya nggak kuat mental juga. Jadi temennya caleg-calegnya dulu sekarang. Kemarin gue ngomongin bisnis sama segala macam, belum kena. Ya masih cari form lah. Tapi gue masih suka create sih. Iya. Tapi kan lo berarti sampai sekarang bukan dari situ kan? Belum. Ini lo gitu. Core lo, periuk lo bukan di situ kan? Lo masih di sinetron. Alhamdulillah ya. presenting, Baliknya ke situ lagi. dan lain-lain kan Iya. gitu. Jadi lo nikmatin deh Ben. Jadi lebih bukan interview. Iya. Lu mau nasihatin gue ya. Kan, gue pengen curhat sama lo. Bener. Mendingan lo nikmatin. Tapi gue merhatiin lu ya. Lu mulai komedi lu mulai muncul lu. Lu mulai Gue lucu. sebenernya tuh lucu Ben. Lucu hidup gue.
Cuman impresi yang lu suka munculkan lebih ke galak aja ya. Iya, padahal Lucu kan loh. aslinya nggak lucu. Kemarin waktu Tosi yang lu muncul habis mulu gitu. Lucu loh. Iya kan lucu kan gue tiba-tiba mengambil. Sekarang lucu nih. mengambil jatah gitu. Lu ngambil Tapi lucu tuh kadang hanyalah sebuah pelarian Ben. Ya Enggak. dari kerentanan kita Enggak. dalam kehidupan ini. Nggak lucu tuh kan, komedi tuh kan buat orang. Buat kita tragedi kan. Itu asli banget. Ya kayak inilah kayak kita dulu waktu pacaran kan gitu kan, pas lagi itu kayaknya apa tuh kan lu pernah ngomong deh. Kalau setelah sekian lama itu jadi satu komedi, tapi dulu kan itu tragedi. Tragedi, Ya kan, iya waktu betul. kita, apa baper-bapernya kan tragedi. Iya. Begitu habis berapa puluh tahun kemudian Lu bisa ketawain itu tuh. cuma ketawain. Iya, Ya kan? Tapi betul. berapa puluh tahun kemudian berarti itu udah harus tua tuh ya, untuk bisa mengerti apa yang kita omongin. Betul. Tapi itu Ben, lu nikmati dulu lah itu semua ya. Jadi nanti pikirkan aja, nanti jangan langsung total gitu untuk bikin per YouTube-annya. Tapi dorongan nih jebret menurut gue, ini nggak apa kita bahas-bahas ini kan? Ya gak apa-apa dong ini. Kalau Family. ngomongin startup kita kan- Liverpool family club. Wih, Lu juga kan? Apa? Lu apa? Asisten gue Liverpool. Oh, bagus bro, bagus dia kan PSG. Lu sama kayak Panji kan? Lu MU kan? MU lah. Iya, iya. Gitu. Nggak cuman Lu jebret melihat jebret? tiba-tiba langsung start up langsung gitu. Wow. Terima kasih Ben. Serius, lu bisa bikin jebret media kan gue ngikutin. Jebret award. Wah, lu bikin ini, bikin itu. Kemarin bikin juara. Menurut gue Makasih ya lu bantu di juara. Gila, gue dapetin enggak. host yang lagi paling agak orang gue dibayar. Gue bilang lu gila nih, mewah banget. Gue nggak ngarepin lu. gila. Tau gitu gak usah bayar gue kan. Ngarepin Kali gue. gue udah tahu lu gak ngadep kan. Tapi yang ini gue gak siapin lu Ben. Enggak Ya lah, kan? aduh lah. Enggak. Menurut gue, tapi menurut gue lu nunjukin kelas lu. Iya gue pengen. Lu menunjukkan kelas Ya. lu di situ. Apalagi salah satu yang paling berkelas menurut gue di Players Lounge ada all you can eat Padang menurut gue. Itu yang menurut gue Asik ya. ini nih mewah nih. Asik ya. Padang yang bermerek lagi nih ya kan. Itu karena lu jarang makan Padang Ben. Kalau karyawan gue semua nih kalau bisa katanya jangan. Karena tiap hari kita itu emang lauknya. Iya gue lihat nasi kotaknya di depan. Sampai tadi gue masuk ke sini, duh Rob lapar makan koko bento kata asisten gue. Jangan Kak, ini kayaknya tadi sediain Padang yang kemarin katanya. Iya. Nggak menurut gue tapi keren. Ya, Juara tapi tuh itu, menurut Ben. berkelas. Tapi bener deh, maksud gue. Tapi gue gak tahu ya, ini makanya gue nanya sama lo. Dari luar tuh kayaknya kan emang yang gue lakukan baik-baik, keren-keren aja ya. Maksud gue, tapi mungkin dalamnya gak gitu. Tapi at least kita berusaha untuk. Tapi bukannya semuanya begitu. Makanya gue mau nanya sama lo. Kayaknya semuanya. Karena Ya, menurut gue kayak kita harus bikin emang etalase dan segala macamnya seprofesional mungkin dulu sehingga ketika akhirnya orang mulai ada yang ngelihat sponsor dan lain-lain, emang kita udah ready gitu untuk. Iya, emang kayaknya kalau gue pelajari ini kan karena gue banyak ngomongin bisnis, gue itu banyak dia, ketemu sama bisnis owner segala macem. Benang merahnya mereka pada saat yang dibilang orang start small, tapi think big-nya itu pada saat lu mulainya kecil, tapi cara berpikir lu udah gede. Jadi pada saat lu mulai kecil, lu udah berpikir bahwa ini akan menjadi besar dan treatment lu sama produk lu tuh udah seakan-akan lu udah brand besar gitu. Jadi pada saat lu tiba-tiba mungkin punya kapitalnya, tiba-tiba ada momentumnya, lu udah terbiasa memikirkan sesuatu yang besar dibandingkan lu kayak start small aja, udah kita coba-coba dulu deh. Yang ada dulu deh segala macam. Tapi begitu tiba-tiba datang kapital gede, ada investment gede, lu nggak siap karena lu terbiasa Yang memikirkan begini kecil. yang gue perlu dapetin nih omongan-omongan begini. Selama ini dari kalian-kalian doang nih gue kagak ada pencerahan di otak gue. Bener nih, ini baru kasbon nih kemarin. Itu dibuka-bukain. Iya, soalnya dia bosnya lagi ini. Bosnya kagak lolos thresholdnya. Jadi lagi takut nih. Takut digusur. Sesuai dengan baju warna bajunya. Ya pokoknya gitu dah. Ya, ada pokoknya. Nah kalau kayak gini kan gue dapet apa ya, endorfin gue, dapet sesuatu yang baru yang gue jadi semangat lagi gue nih. Serius. Tapi juara menurut gue kayak paling berkaca kan tuh kan call to action dari Jebret kan. Dan itu menurut gue salah satu yang penting dan selalu gue bilang sama orang yang sering orang banyak ngobrol ke gue, nanya sama gue. Padahal sebenarnya gue juga belum punya apa-apa, gue cuma jago ngemeng sama sering ngobrol sama orang doang kan. Call to action tuh penting banget. Tapi itu mahal Ben. Iya makanya Konsultan. call to action pada saat lo bikin platform di era sekarang itu penting banget karena itu pembuktian lo naro ibaratnya apa ya, lo naro platform yang wadah yang bikin sponsorship masuk di situ gitu dan orang perlu proof of concept kan. Oke lo bikin Jebret Talk, lo bikin ini, lo ngomongin bola segimana sih ya, kemarin benchmarknya jadi milestone-nya Jebret menurut gue juara.
Seneng gue nih yang kayak Apa? begini. Seneng gue ngomong yang kayak begini. Iya, detail-detail lo ngecat. Gue kan perhatiin lo ngecat apa? Lapangan lo jadi abu-abu gitu kan. Itu gue ada yang salah, Ben. Gue tahu itu juga gue mau koreksi sebenarnya. Keren di stadion keren. Tapi begitu masuk di TV jadi kayak TV hitam putih. Tahu nggak lu salahnya apa? Apa? Bajunya. Harusnya pemainnya nggak boleh pakai baju putih. Exactly. Pemainnya harus pakai baju berwarna. Merah atau apa? Karena Yes. karena kita ngambil dari ada Di ini di Fed Cup ya. Iya. Ya. Iya, di Dia luar kalau begitu. merah, kalau biru Betul. tuh langsung kontras. Betul. Kemarin akhirnya kayak laminating, Iya. fotokopian. Cuman ya kan semua project kan pasti ada tempat Iya. untuk belajar ya kan Benar, gitu. Tapi nggak fatal sih menurut gue. Tapi buat lo datang ke situ, terus gue lihat, gue bilang. Tapi servisnya oke ya. Servis oke. Tim gue ya. Servis oke, ini oke. Terus yang main di situ juga menurut gue. Ada abis main ada press con. Yoi, Wih. keren banget. Selain players launch tuh di pemain mereka juga kita siapin tuh pisang, kopi, kita Iya, iya, fasilitasi punya LO sendiri. Jadi lo mau bikin warkop apa mau bikin? Ya rencana gini, gue kan juga Pivot lagi ya. mengambil bahari ya. Jadi gue tuh kan Siap-siap. belajar model bisnis warteg bahari, Ngapain men. lu bangga? Jadi sebenarnya gue cross selling. Lu gak lihat di luar yang jualan cuma kopi sama padang. Gue lagi bayangin lo pada saat lo pitching ke sponsor yang lo ya nanti kita plan terus kita siapin pisang, kopi. Gue Iya. gak butuh itu. Gue butuh berapa penonton lo gitu kan. Supaya yang pada riders aneh kan kagak susah-susah. Ya tapi keren menurut gua kemarin apalagi partai main eventnya juga beda sama yang sebelumnya kan. Ya, buat kita yang main tenis kan pertandingan kemarin Taufik lawan Raffi menurut gua kualitas lah gitu. Ya mudah-mudahan nih gue ada. Ya sebelum kesana lagi kan sebenarnya kita ada beberapa juga yang mau kita garap. Tapi kalau ada juara sendiri kita rencananya ada sesuatu yang berbeda nih mau kita bikin. Makanya mudah-mudahan lah ntar bisa jalan juga. Kayak lebih ke ya kalau lihat kemarin kan kita dibandingin teman-teman lain yang bikin tenis juga kan kita lebih kompetitif tuh Ya. mainnya. Terus kalau lihat dari gambar kualitas gambarnya kan Iya. kita slow mo-nya benar slow mo dari gerakan. Aku nggak tahu tuh pemain. teknis itu gua nggak terlalu merhatiin. Oh itu lu emang lu harus cek deh. bisa gue tahu itu ada cuman itu emang jadi lo bedain sama yang lain Iya, dari situ. Iya, itu slow mo-nya bener-bener kalau lo nonton kayak di Australia Open di apa Iya, bener-bener iya, iya. pukulannya, Iya. ekspresi ininya. Betul. Terus kalau lo perhatiin kita tuh berhasil menembus berapa GP tayangannya di YouTube tuh? Berapa? Kualitas gambarnya? Kita bisa 1080 P60. Oke. Teman-teman lain tuh kemarin Ya udah YouTube gitu. di bawah situ. Jadi kita bisa memecahkan kode untuk Oh, bisa nembus supaya tayangnya kualitas gambarnya kayak HD. airingnya segitu, segitu. HD. Bahkan kemarin teman-teman yang lain tuh belum nembus segitu tuh. Termasuk yang habis Oke. kita kan ada yang bikin tenis lagi tuh. Iya, iya, iya. Yang bareng dengan Raffi juga. Iya. Itu juga kemarin belum tembus segitu tuh. Jadi ya tadi lu bilang gue baru kepikiran juga ya. Gue sempet yang sewot sama tim gue yang tadi tuh si Arif. YouTube tuh nggak perlu yang memang lu pikirin Bagus. segitunya. Hmm. Karena ternyata yang rame bisa jadi yang nggak begitu. Tapi apa yang lu bilang tadi benar juga. Kalau emang kita biasa nyiapin yang sebagus itu, walaupun yang kapital apanya belum ada, ya ketika nanti mereka datang, mereka juga udah bisa tahu. Gue worth it naruh di sini nih. Udah tahu, iya. Karena yang dikerjain emang yang kualitasnya segini. That's what I'm talking about. Yo, man. bro. Tapi emang sekarang YouTube juga gue perhatiin kayaknya YouTube juga udah mulai kesini dia mulai apa filter tayangan yang bagus. Dia pengennya juga konten kreator kan Lebih lebih berkualitas dong. Ngapain dia setiap tahun begitu-begitu terus kan? Iya. Ya akhirnya mungkin dia akan lihat oh ya. kemarin ini dia udah beda. bikin laporan kan, dia udah bayar 100.000 triliun ya. Ya nggak tahu untuk malah bayar semua YouTuber di seluruh dunia Oh, iya, iya, yang anjir ya. sekarang jadi konten. Yang masuk tapi, ke lu? tapi dia nggak bilang yang masuknya. Dia bilang dia, Dia yang bilang- bayarnya kan. Nah kalau Jebret Media ini gue bisa bilang nih, gue bayarnya berapa masuknya berapa. Tapi lu di UPH kan, PH gue. sama Panji dong ya. Oh di PH juga ya? Orang kaya kalian berdua. Kagak. Iya. Gue maksa untuk bapak gue tunjukin kalau anaknya orang kaya padahal kagak. Ngambil bisnis. Bisnis lo dulu. Oh, pantesan Hukum lo. bisnis. Tapi Oh, SH. oh iya lu hukum ya. Bisnis lo waktu gue masuk 2001, PH belum baru hukum itu baru ada hukum bisnis. Hahaha. Bisnis lo doang, cuma satu Lu jurusan. tau sekarang gue UPH juga. Hah? S3 Oh, hukum. S3. Wih gila. Tapi Baru. ya kemarin bagian dari kayak yang tadi gue nggak ngapa-ngapain. ada, Oh, ada, yang mengisi gua, waktu. ada yang gue achieve gitu. Ujuk-ujuk males juga. Ben. Gua- Belum kelar nih? bukan baru-baru kelar. Gue udah ketinggalan sama yang teman sangkatan gue 1 semester. Kemarin gue gak ikut ujian nih.
Terus profesor gue ketahuan gue siapa kan. Sekarang gue sering malah jadi MC mulu. MC acara UPH. Jadi kerjaan. Tapi ya? gue ditegur mulu. Ini kapan lu? Prof, saya pokoknya MC ready. Tapi saya kasih waktu ya untuk ininya. Nanti saya belakangan. Oh gitu. Ya udah kalau buat Bang Valen nggak apa-apa deh. Ya udah dong. Prof. S3 nih, Master. Hah? Ah ini lebih ke gini sih. Gue kan dari profesi dari segala macam nggak pernah nurutin bokap. Karena kan dia pengennya gue ngelanjutin perusahaannya. Terus waktu gue ngambil hukum dia pengennya gue bla bla tapi gue nggak pernah ikutin kan. Presenter itu kan bagi dia sesuatu yang Hobi. ya bukan Masih yang buat jadi pekerjaan gitu. Nah ada cita-cita dia pengen lihat gue jadi dokter. Jadi paling gak ini gue itulah sambil buat takut-takutin orang lah. Kayak dokter Hotman Paris kan namanya dokter. Lu gak ngambil S2? Gue kayaknya setelah S1 kayak emang gue gak bakat sekolah kayaknya. Atau ngambil MBA gitu, lu kan seneng bisnis gini. Gue lebih kalau misalkan dikasih waktu untuk ngulang mungkin iya kali. Tapi kalau untuk invest lagi waktu belum ya sekarang ya. Oke. Kayak street smart sekarang lu bisa belajar di mana sama networking Betul, sih. Sekarang Dan lebih banyak yang terapan sebenarnya. Iya, Terus lu- ada sertifikasi yang cepat juga. iya, maksudnya ya sukses orang kayaknya sekolah. Tapi gini, gue nggak tahu deh gue. tapi gini, Gak tau gue itu gue mungkin pendapat gue ya. Gue ngerasa gue sekolah lagi tuh nggak tahu gue. Tapi lu perhatiin nggak ada perbedaan di profesi kita yang emang kalau lu sampai kuliah sama enggak lu perhatiin nggak? Oh, pernah kuliah apa enggak gitu? Iya. Teman-teman Iya. seprofesi kita. Bisa kelihatan sih. Iya kan? Bisa kelihatan. Berarti mas gue gini, terlepas dari lu bisa sukses walaupun lu gak sekolah, secara popularitas, secara kekayaan, tapi menurut lu emang kalau ternyata lu tuh sampai kuliah lu lulus gitu, beda gak sih lu pola pikirnya Bisa jadi ya. nyampe gitu? Kalau gue kerasa banget, Kerasa ya? kerasa gue. Di lu nya apa di lu lihat orang nih? Di gua ngeliat orang gitu, jadi kayak kita harus samain frekuensi kita. Oh, lu ngobrol sama gue nih gitu. Iya, karena kadang gua ngomong gini emang nggak nyambung. iya. Beda cara mikirnya beda, visionnya beda, apa yang Asli. menjadi bola-bola pikirannya beda, Asli. segala macam bahasa yang dipakai Asli. beda. Dan itu yang menurut gue atlet kita perlu Oh iya. di boost. Itu gue setuju. Karena Itu gue setuju. Karena lu kenapa setuju? Gue seneng banget nonton sports documentary. Gue suka banget nonton dokumenter olahraga. Gue baca buku pelatih apa segala macam. Mereka dari early age banget, dari level sekolah di interview itu udah kayak pemain profesional. Ngejelasinnya, dia punya kemampuan untuk elaborasi performance-nya dia punya vision apa segala macam. Nah kalau tadi lu ngomongin soal atlet, begitu lo udah jadi bintang abis itu lo di interview di luar performance sebagai atlet apa yang lo bawa kan diri lo tuh. Iya. Nah di situ tuh sebenarnya self marketing lo berjalan kan. Betul. Karena sekarang gue rasa kayak pemain bola lah misalnya ngomongin gitu. Mungkin banyak 30% pemain yang punya dapat klub gede mungkin bukan karena performance-nya doang, tapi klub ngelihat lu punya potensi untuk bisa gue jual sebagai sebuah franchise kan, franchisee atau mungkin jadi market. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Jadi menurut gue penting banget kalau lo ngomongin soal atlet yang sekolah apa segala macam. Lo kan di pernah Indonesia. juga bagian dari brand gede di olahraga kan? Berapa tahun tuh lu jalan sama Nike? Lama, gue lumayan lama. Ya mungkin bukan yang sebagai brand ambassador, mereka Iya, dulu maksudnya lu riding bareng ya lah. influencer lah. Kalimat pertama gue denger influencer tuh gue pertama tahu dari pada saat Nike. itu. Ya kalau si ini kan juga perpanjang kontrak mulu ya Ibnu ya. Om Puma. Ya, Iya. dia cuma kan lu kan sama Nike mas gue. Itu kan bareng sama atlet juga gitu mas gue. Lu melihat siapa atlet yang menurut lo yang lo pernah tahu atau lo kenal yang memang udah cukup oke untuk yang tadi secara self personal branding. Dulu yang era dulu yang benar-benar kelihatan banget dan kayaknya grinding banget ya BP lah. Tetap dia ya. Iya maksudnya ujung-ujungnya dia akhirnya dia berusaha banget, dia tahu bahwa karir ini akan berhenti anytime gitu, bisa karena cedera, bisa karena umur, bisa karena nggak perform lagi. Habis itu dia grinding gimana cara dia ngomong, eksklusivitasnya dia ngeluarin buku, gue baca bukunya dia segala macam, dia udah tahu tuh gimana cara ngejual dirinya post karirnya dia gitu kan. Kalau sekarang Lu tahu gue pernah bikin tahu gue nonton. Gue sebenarnya dari dulu udah punya ini ya kayak ide gitu gue. Banyak lo gue itu yang gue bilang, oh gila Valen bikin ini. Lo ngambil momentum lo waktu itu kan. Iya, sama dia waktu itu kan ada dia harus pindah ke Bandung itu, terus balik lagi ke Jakarta. Terus akhirnya Malah gue nggak tahu itu, gue nonton pas apa Yang namanya? mana? Yang lu BP bikin bicara kan? Iya, BP bicara. Iya, itu kan baru pertama kali dia mau ngomong Iya. di panggung cerita tentang Iya, dirinya gitu. itu lucu banget. Itu persis yang dilakukan sama Mike Tyson. Tyson. Uninterrupted. Yes. Itu gue nonton. Itu menurut gue anjir. Kemarin gue bikin lagi tuh pas di wording. Hah?
Gracia Polii, Taufik Hidayat, Adera, Indra Safri, sama Chris John. Tapi tau gak lo? Ternyata orang kita pun masih berpikir bukan mau dengerin atlet. Mereka tuh lebih seneng kayak terlepas dari kemampuan ngomong dia ya itu yang pertama. Tapi kedua ya orang tuh emang belum terbiasa dengar motivasi dari atlet, cerita dari padahal gila Itu, lo men. tapi buat kita yang tertarik karena kita melihat sportnya itu suatu hal yang besar buat Iya diri kali kita. ya. Nah kalau di Sementara orang lain belum tentu ya. iya kalau lo bandingin sama let's say misalkan Mike Tyson, ya Iya. Mike Tyson tinju gede banget dan kita agak nggak bisa bandingin apple to apple sport di Indonesia sama di sana. Maksud gue bukan kita lebih kecil, tapi olahraga di Amerika itu udah jadi culture. Asli. Lo datang pertandingan basket tiap 2 hari sekali. Tiap hari lo mau nonton basket ada. Lo mau nonton NCAA penontonnya lebih Padahal gede. basket itu olah kampus ya. Kampus dan nilai jualnya jauh lebih gede, bahkan penontonnya jauh lebih gede, hampir sama kayak Super Bowl. Super Bowl kemarin lo nonton? Nonton lah. Oh, lo ngikutin ya? Gue hampir semua olahraga NFL gue Gue ngikutin. Taylor Swift doang sih. Gara-gara itu. Gue Kansas City, gue Patrick Mahomes gue ngikutin udah agak lama tuh tuh. anak Wah gila. Jesse Lingard ya? Mirip, Dia kan mirip pakai muka. Cuma beda Jesse Lingard. Itu anak Wah kaya banget. asli. Dia ada di Netflix juga kan? Ada Yang di dokumenter. quarterback, Iya, quarterback. Tapi olahraga tuh di sana tuh super big, gede banget. Jadi pada saat lo udah post career lo menceritakan momen itu, momen-momen yang diceritakan di Orang penonton itu lekat. Ngerti. Begitu dia cerita momen ini waktu si Benar. New England Patriots comeback lawan Seattle, bola jatuh terus dia ambil lagi, gede banget itu. Jadi kalau dia cerita Ceritain di balik ulang. itu orang relate banget. Oh cerita di balik itu contohnya begitu. Kayak Mike Tyson, ya zaman itu belum ada digital. Iya. Ingat kalau zamannya Tyson tanding jalanan sepi bro. Jakarta Asli. juga Kita biasa hari sepi. Minggu gue kagak gereja. Iya, Sepi gerejanya gara-gara orang pada nonton tinju. Nah tapi emang literasi di Indonesia plus ditambah literasi kita emang belum terlalu tinggi. Terus udah gitu kesenangan orang akan sesuatu yang edukatif di luar menghibur juga mungkin belum tidak setinggi lo nonton komedi misalnya gitu. Jadi ya mungkin kalau lo mengharapkan angkanya sama kayak gedenya sama kayak di luar, ya kita butuh waktu aja sih. Panjang ya kita ngobrol deh. Jadi berarti iya panjang dong. Jadi berarti emang kalau nyalek pun lebih kemungkinan lebih cocok untuk dipilih komedian daripada atlet ya. Kan terbukti sudah. Ohoy. Bener loh. Ya sosok, karena kita milih sosok emang. Iya. Di sini tuh Lo ngomong-ngomong nyoblos siapa Ben? Gak ada hubungan sama warna ini ya. Gak ada. Coblos tapi gua. Tapi tetap lo ya nyoblos ya. Nyoblos lah. Ya. Kan malam sebelum nyoblos tuh kita main tenis bareng ya. Yo, Iya kan? di mana kita? Di Andara. Tapi kita hanya main tenis ya. Iya. Di belakang kita sih lagi ada yang nggak main tenis ya. Aduh, itu juga cerita menarik juga. Sekarang emang Tapi apa? Enggak, tapi gue mau ini ke ya kita kan main di Andara. Fenomena seorang Raffi Ahmad menurut lu Nah, gimana? Ben? gue pas banget tuh gue mau ngomong. Nih gue satu menurut gue dari tenis tuh kenapa gue tiba-tiba gue nonton tenis udah lama. Gue suka nonton tenis walaupun mungkin nggak sekarang ya. Tapi gue main tenis waktu SMP, terus gue main lagi pas kemarin habis syuting, terus gue mulai main setelah rame-rame. Ya terserah deh mau dibilang ikut-ikutan, bandwagon whatever. Kalau zaman sekarang dibilang FOMO. Iya, apa Asik. terserah lah. Tiba-tiba lo nemu gitu ya anaknya. Karena menurut gue tenis olahraga yang Itu usia 40 Ben. Iya. Omongan gue kayak gak lucu abis sih. itu golf Ben. Abis itu golf. Nggak, cuma kalau tadi ngomongin si Raffi ada satu cerita, gue gak tahu dia bisa cerita apa nggak. Cuma gue dari apa yang dia share sama kita semua pada saat main tenis, nunjukin siapa dia. Apa tuh? Dari gripnya dia. Nih aku cerita, dia gripnya dia tuh kan beda sendiri. Lu perhatiin gak sih? Iya, megangnya. Apa sih extreme west apa tuh? Iya, namanya? orang kan kontinental apa gitu Iya, kan. dia dari bawah dan Iya, dia yang begitu ya. iya, dan dia bisa ngalahin. Kayaknya setahu gue yang kita kenal sekarang ya, amatirin main di situ kayaknya sulit untuk ngalahin dia gitu kan. Asli. Padahal dia cerita dia pertama kali mau ngelawan Desta itu dia latihan dan dia diharapkan untuk performing satu penampilan yang nggak sesuai sama apa yang udah dia believe. Terus Oke. akhirnya dia bilang nggak bisa. Menurut gue bisanya begini. Gue akan main dengan cara seperti ini. Malah jadi pola latihannya gue nggak tahu nih ya. Nggak apa ya gue cerita ya. Pola latihannya sesuai dengan dia. Dia minta pelatihnya untuk ngajarin dia dengan cara yang dia percaya dan works sampai seperti sekarang. Tapi menurut gue itu yang nunjukin Siapa dia? siapa dia. Gue nggak peduli orang mau bilang apa kek, gue pakai cara gue. Yang penting objektif gue dapat. Itu yang nggak bisa Dan dia buktiin. dibuktiin. Nah tapi di era bising kayak sekarang, kayak kita gini,
kita gampang banget pivot belok karena kita ngelihat orang kayak gini, lu butuh validasi dari orang. Nggak bagus tuh gini. Oh iya, pagi ini bener kita ikutin ini. Akhirnya gue oh iya, ya mungkin itu jadi satu benang merah. Kalau lo ngeliat Kenapa dia seorang begini ya? sukses banget, ya itu dia punya cara sendiri yang dia nggak peduli orang mau bilang apa, dia dapetin. Oh iya, menurut Dan gue gue pernah juga waktu dia ikutan badminton kan, yang di Tosi tuh, kan si Gigi kan selalu lucu sama dia kan, berdua kan selalu berdebat tuh. Jadi ada perdebatan lah bahwa gue nyambung baru dapet konklusi ini pada saat lu bilang tadi, bahwa Gigi sama coachnya apa Gigi doang yang bilang gini, apa bahwa tenis sama bulu tangkis itu sesuatu yang berlawanan. Gitu. Jadi kalau nyambung sama tenis itu sebenarnya pingpong. Karena basicnya sama spin, ngambil slice gitu. Terus gue inget banget Raffi bilang ini, kamu tuh udah deh, mau orang bilang apa mau bilang apa, semua tuh ada di sini kita, kata dia. Kalau di sini kita tuh udah bisa ngontrol, udah tetap bisa, udah biarin aja. Gitu. Berarti kan sama yang tadi lu kesimpulan gue. Kalau dia emang kalau udah dia bilang bagi dia what he believe itu, dia maunya gitu. Tapi dia dengerin orang, dia bilang dia nyoba untuk itu ternyata nggak cocok nih. Jadi dia udah gue balik lagi apa yang gue percaya bener gitu. Dan dia berapa kali kan main double sama gue, kalah bola maaf ya. Kasih waktu setahun, lama juga ya. 6 bulan. Kemarin 4-1 2 set gue main sama dia, dari menang 4-1 gue merafi. Itu karena Yon Mardiono, bukan karena guanya. Enggak dong, karena penampilan di depan net Anda luar biasa. Pelatih kita sama Ben, nanti kita main double aja kan, pelatih kita sama. Iya. Ya kalau tadi fenomenanya menurut gue ya one of a kind lah. Enggak, mas gue berarti apa yang Raffi lakukan ini kan ya kayak Amerika Mini yang coba dia lakukan sekarang dong. Kayak gimana maksudnya? Lo kan bilang Amerika memang memandang olahraga ini sesuatu yang besar. Besar, betul tuh. Uang di situ luar biasa, industri luar biasa, gede. atlet dihargai, momentum buat masyarakat di sana sampai mengingat semua kejadiannya. Dengan masuknya Raffi ini tuh menurut gue dia bisa membawa kita mulai ke arah sana. Betul. Walaupun dimulai dari seorang Raffi ya. Dia punya klub bola, dia punya klub basket, dia sekarang punya pemain yang dia sponsorin di tenis. Dia sekarang punya satu Andara Sport Center sendiri yang teman-temannya suka pakai nggak pernah bayar, minuman gratis tinggal ngambil ya. Iya, minumannya gratis. Sesuatu yang lo anggap remeh tapi kalau kita lagi main tuh penting banget kalau lagi nggak ada, dan dingin. Dingin. Ada ball boy lagi. Ada ball boy. Terus lu kalau lagi nunggu orang main, lu bisa pesen makanan yang punya dia juga di depan, atau dia akan siapin makanan, atau lu main pingpong, atau lu nunggu sambil main biliar. Sekarang bisa bulu tangkis lagi. Sekarang bisa main bulu tangkis. Bakal ada air terjun sama gym. Gue nggak tahu deh itu apa gym ya. Tapi maksud gue kita perlu kayak gitu Ben, maksud gue. Iya. Tapi satu lagi, dia percaya sama orang menurut gue. Dia bisa delegasi, dia bisa. Gue ngelihat yang nggak tahu bener apa enggak, cuman dia nggak terlalu detail, bukan nggak detail ya, apa bilangnya, nggak terlalu overthinking kayak kita. Jalan aja jadi gitu. Satu buat kalau tadi lu ngomongin soal industri, waktu dia bikin yang pertama bikin Vindes lu tahu dia udah lama kan? Ya tahu kan, cuma baru ngobrol. Kenapa kita jadi ngomongin orang ya? Bukan dong, kita kan sama-sama overthinking, kita juga merupakan pengamat ya. Personal branding. Iya, betul. Karena abis ini ada list beberapa nama lagi. Ini bukan cuma Raffi. Ini kan jam 10 kayaknya. Aman, gue tahu lu tadi mau pergi 8:30 kan. Waktu dulu ya kenal kan dulu waktu gue di MTV dia masih mulai BBB. Cuman kalau ngomongin balik lagi ke tenis kan yang pertama mulai kan Vindes kan. Sorry ya, gue akhirnya pindah, gue nggak ngomongin lu kayak karir lu dari awal. Gak masalah kan podcast saya. Kita malah ngomongin orang ya. Gak masalah. Gak ada yang menarik dari gue. Yang menarik dari gue ngomongin orang. Akhirnya gue ketemu teman Rumpi. Ya ampun. Waktu Vindes bikin, abis itu dia bikin lagi-lagi tenis ya? Yang tenis. Iya. Ya kan dia tiba-tiba tenis si Vindes. Iya. Raffi dulu apa Vindes dulu? Vindes baru Raffi bikin lagi-lagi tenis. Itu menurut gue touchy banget waktu nampilin si pemain yang ini. Para atlet ya? Paralimpik. Para atlet kan? Para atlet. Itu menurut gue keren banget. Gila touchy-nya dapet. Bolanya jalan. Terus habis itu menurut gue, ini gue udah ngeliat, ini take off nih. Olahraga ini pasti akan. Karena menurut gue satu olahraga sport industri itu bisa kena kalau emosional udah kena. Emosi kenapa bola begitu dramatis, kenapa Messi kemarin itu karena lo udah emotionally related sama dia, lo pengen dia menang gitu. Nah itu yang PR yang menurut gue nggak cuma nampilin yang keren tapi secara emosional tuh viewers tuh kena gitu. Emosi lo
bisa kena di situ. Apa membuat lo melihat dia jadi begini banget olahraga? Apa nih? Dia apa Ya secara Raffi kan bener-bener begitu dia suka olahraga, kan langsung gila-gilaan ini anak. Tapi Dia emang bikin program iya, bikin klub iya, rumah sekarang setiap hari olahraga. Apa Kan dia is- mau tanda-tanda masuk 40 juga? nggak ini makanya kenapa namanya influencer. Orang bisa berhasil menjadi influencer itu dia bisa influence orang. Mempengaruhi orang. Apa yang menurut gue penting, orang lain jadi penting. Oke. Contoh nih misalnya, buat gue kalau gue bilang ke kamera, gila ini keren banget, orang nggak peduli. Tapi begitu orang yang 50 juta orang bilang keren, ini keren banget. Kalau lu bilang ini nggak keren, aneh Lu lu. malah yang aneh. Nah maksud gua pada saat orang udah sampai di level itu terus dia peduli sama suatu hal yang positif kayak misalnya kita ngomongin Raffi, dia peduli sama olahraga dan disuka dan dia pelaku Mulai dan dia maraton. dia sangat he's good at it gitu. Ya main tenis jago. Apa namanya? Main apalagi sih kemarin? Kiper dia jago, apa sebenarnya jago. Invested waktu, tenaga, pikiran, duit bahkan di situ, bisnis di situ. Ya orang jadi nengok, buat dia penting ini. Gue juga harus merasa ini satu hal yang penting gitu. Akhirnya kan jadinya bola saljunya kan jadi tambah gede nih sekarang. Atlet seneng, mantan atlet jadi seneng, sponsor jadi industrinya jadi kebentuk. Ya tinggal PR-nya yang bener-bener prestasi harus bisa kawin tuh. Kalau ini kan sportainment kan. Nah sekarang gimana si industri sport yang jadi prestasi sih menurut gue industri itu. Ya kemarin dengan Rans masuk kan kita juga merhatiin kan, wah sponsor masuk segala macam. Tapi gue nggak tahu ya, gue nggak begitu mendalami sepak bola nasional sampai ke jeroan-jeroannya gitu. Gue cuma ngeliat dari luar doang. Tapi lo sendiri lebih nyaman jadi sportscaster atau lo host entertainment, sinetron lo, atau malah nanti lo pengen memang punya juga kayak club owner atau bisnis olahraga? Kalau di sport gue nggak tahu ya sport. Karena lo seneng banget olahraga nih untuk Gue nonton. antusias ya, gitu. memperhatikan dari sisi bisnisnya apa segala macam. Kalau jadi sportcaster paling murah kan? Dibanding lo jadi host yang lain. Bener gak sih? makanya itu yang gue salut sama Ibnu. Gue salut banget sama, gue masih inget banget tuh. Bukan salut, kalau gue salut. Gue inget ada satu, gue kan dulu pernah nyoba, gue suka bola, gue suka ngomong, gue bisa hosting. Oke. Effortnya gede juga nih. Pulangnya jam 5 pagi ya kan. Besok gue mesti syuting jam 9. Gak kuat lah fisik. Ibnu syuting ini gue bilang lu gila juga lu. Budget udah panas segini. Tapi gue dapet piala. Gokil lo gue bilang. Dia jago gue bilang. Lo datang persiapan sebelum pertandingan, mau lo komentatorin mau enggak kan tetap 90 menit. Iya. Ada halftime 15 menit, ada post game kan. Berarti kan lo invest 3-4 jam. Dan lu kan gak bisa tangan kosong ya. Kalau coach itu kan lu paling bisa briefing 1,5 jam. Ini kalau pertandingannya Bournemouth ketemu Brighton Albion, kan lu mesti belajar. Gak cuman The Zerbi doang yang lu baca. Tapi kenapa Ben? Apa? Coba kenapa menurut lo? Kenapa kita di lebih murah dari entertainment? Gue juga bingung, di luar gede banget loh. Iya makanya coba kenapa Ben? Kate Upton nih. Kenapa gue nanya lo? Karena lo kan ada di semua layernya. Mungkin lo kan selalu mikir. Mungkin lo punya pemikiran sendiri. Kenapa ya? Di luar kan gede. Di luar malah gede ya Ben? Gede banget. Kate Upton nih yang cewek yang baru tuh gede banget. Mereka udah jutaan dolar. Serius? Kontrak setahun. Micah Richard gede banget. Iya ya, mantan pemain tuh gede-gede. Host tuh gede banget. Host bola gede banget. Yang baru nih, apalagi Amerika ya. Iya. Ini si kakaknya Travis Kelce kemarin yang pacarnya si Taylor Swift nih, Jason Kelce. Dia udah kontrak sama ESPN, post karir dia mau jadi host. Itu udah lifeline post karir banget. Jadi bukan lagi cuman jadi pelatih. Enggak. Di sini ya. Jadi, Dan di luar pun jadi PNS. Ya. iya. Dan di luar pun juga gaya, kan yang mulai laku sekarang udah bukan expertise kan, udah bukan jurnalis. Mantan atlet yang punya karakter, Prestasi, karakter, punya personality yang karakter. menarik. Dan sekarang gayanya semenjak eranya yang baru nih si Kate Upton, Terry Angri, Jamie Carragher sama Micah Richard, si Roy Keane, Golazo itu tuh jadi beda banget nih sekarang nih. Jadi receh-receh juga kayak di sini. Tapi kalau pertanyaan lo kecil, apa ya? Mungkin potongan kuenya kali ya, secara jualan dan lain-lain. Dibanding entertainment juga beda ya.
Iya cakupannya mungkin ya. Sama tayangannya kali kita bayar udah mahal ya. Oh iya bener. Iya Jadi itu. Rights ya. rights-nya lebih invest ke rights ya kali ya. Bisa jadi. Dan mungkin kalau di luar juga worldwide kali ya. Oh iya, Dunia. ditayangin semua Di seluruh ya. dunia. Udah satu cakupan aja emang kuenya gede banget gitu. Sama mungkin ya itu juga bahwa lo punya karakter yang membuat lo into it the show. Bukan cuman kita tuh Jadi nemenin pekerja. buat iya. lagi halftime doang. Ini Cuman produk. gitu doang gitu loh. Tapi emang dia Built-in. menjadi bagian dari si Iya, show-nya sendiri. Panjang lagi. Iya. Kan waktu kemarin Premier League ngambil John Dykes 1 tahun tuh. Panjang tuh. Si Adi kan yang Ya, muncul gue bilang. Adi. Gue ngobrol juga sama dia. Gimana tuh John Dykes kan buat kita yang suka bola kan. Apa katanya? Ya sama lah. Ya invested banget. Lu sebelum pertandingan lu meeting dulu. Ya whole production lo ikut as a producer ibaratnya. Nggak cuma talent datang lo bacain ini gitu. Ya mungkin kalau di sana juga gitu kali ya. Kontrak itu bener-bener lo full. Tapi lu tanya Adiani, dia juga worth it gak? Nah gue gak tahu. Cuman Adiani udah kaya dari dulu Ben. Koleksi baju sih banyak. Dari ya. zaman di The Balls di Bintaro. Iya dia udah. Kan gue main sama geng-gengnya Junot The sama ini. Balls. The Balls zaman dulu banget. Tahu nggak lo? Iya inget. Nah gue tuh tahu abis gue tuh gengnya dia. Yang pakai bajunya ori Ben. Ori bener. Main bola pakai baju ori. So Iya. gue I'm asking to myself kan, siapa dia nih? Pas gue cek, oh oke. Oke. Di Kayak bahasa Inggrisnya juga keren. keren. Oh dia. Satu yang menurut gue, dia bisa ngimbangin John Dykes gitu dan. Ya dia mirip Prabowo ya, bahasa Inggrisnya bagus ya. Bahasa Inggrisnya bagus maksud gue. Iya bagus. Lu udah denger belum? Udah. Gokil men. Bagus. Ternyata Siapa dia nih? bisa Jerman juga. Siapa? Itu bapak itu. Oh bapak. Bapak itu bisa beberapa bahasa. Oh Pak ya wajar Prabowo. lah. Iya Wajar lah. Iya. Dan boleh nggak kita geser? Gue Gak, takut. gue mau nanya personal branding Pak Prabowo boleh gak? Boleh gak? Apa hubungannya Bang? Menurut lu gimana personal branding Pak Anies, Pak Prabowo dan Pak Ganjar? Ben menurut lu Menurut gue. personal branding mereka. Lo kan kita belajar nih. Kita mengamati ya. Mengamati aja. Ini benar-benar random nih karena Iya, maksud gue random. ini kayaknya kita memang mungkin nanti bisa ada Karena- episode berikutnya gitu. Iya. Apa nih brandingan dari sisi apa nih? Ya lu dari lu mengamati kemarin menurut lu personality-nya kalau lu bicara tadi tentang karakter personality nggak usah wakil presidennya lah tapi calon presidennya menurut lu gimana tuh? Iya. Kita gambarin jadi satu kata aja ya. Iya, ini kita nih memang acara program terbaru ya tentang personal branding ya. 01 Pak Anies. Pak Anies si pintar kan? Oh si Si pintar. pintar. Pak Prabowo kan udah jelas. Apa? Si Tegas. si gamoy kan. Si gemoy. Iya kan? Kali dah ada dalam personality plus yang lu baca ada si gemoy. Baru kan digeser Iya. dikit. Apa Ben? Takut amat sih. Takut gua tuh terlalu berani. Enggak kasih tahu dulu. Enggak karena kita beda-beda. Gua kan kalau gua certified behavior analyst gua pakai DISC. Nah gua gak ngerti tuh. Gua cuman. Enggak kalau lu kan tadi ada. Lu apa tadi yang lu bilang kalau gua SE apa tadi? Oh gua MIBT. Nah, lu MIBT Dari soalnya. psikologis gue. Sama, gue juga kan gue itu certified juga. Jadi itu kan bikinan seseorang di luar. Tapi dia membuat satu modul tersendiri. Iya, iya, Nah, iya, gue iya. pakai DISC namanya. Oh, Lu pakai kurang itu. lebih sama? Kurang lebih sama. Oke. Makanya gue punya yang versi gue sendiri yang pakai bahasa Indonesia. Jadi gue juga bikinin sendiri. Oke. Jadi kita tuh banyak kesamaan, Ben. sama. Ya kalau gue DISC atau pakai personality plus. Personality plus tuh yang kolerik, pragmatis. Lu denger gak? Oh itu cara belajar kan? Enggak, dia juga karakter. Kalau tahu gue. Nah, Gue tahu buat anak tapi waktu itu. bisa Kurang lebih juga sama. buat Iya, anak. iya, Nah, iya. lo kan pakai apa? MIBT. Dia ada apa aja? Ada 4 juga kurang lebih kan? MBTI kok MBTI. Apa aja dia sifat orang? Dibagi region ya extrovert sensing, extrovert, introvert, intuitive sensing, Ya. feeling thinking, perceiving. Ya kurang judging. lebih sebenarnya sama, Kurang tapi lebih ini sama beda ya. sertifikasi Dipetain aja. ya. Nah, menurut lo si Pak Oh kita dari situ lucu tuh. Ya kan ini berarti kita ilmiah. Iya. Pak Anies kalau bahasa Indonesia gampangnya kan si pintar, tapi dalam bahasa itu berarti apa dia? Kalau gue ngeliat ya, dia ISTJ, Berarti apa aja tuh? introvert. So tahu gue tapi ya. Iya mungkin iya ya. ini kan biasanya Dari ada luar alat ya. tesnya. Gue tapi karena kita gue lihat sering dari banget alat luar, itu, jadi gue iya. bisa udah biasa ngelihat dari cara berpakaian, karakter yang kita lihat dari Betul. media. Introvert sensing, thinking, judging. Judging tuh lebih rapi. Judging tuh bukan suka ngejudge ya. Iya. Judging tuh paling gampang indikatornya. Kalau kerja lo nggak bisa random, lo mesti teratur. Ibaratnya lo mulai hari, Oke. lo harus ini. Kalau ada yang berubah, lo bisa stress. Sesuai tuh. rundown. Iya. Jadi kalau misalkan gue ngegambarinnya kalau di industri gue di syuting sinetron kan paling fleksibel tuh.
Kalau ada artis marah-marah di lokasi karena jadwalnya berubah, mungkin bukan karena dia rese, karena dia terbiasa bekerja teratur. Kerja teratur. Kalau ada orang nggak marah, karena dia bisa itu kurang lebih gitu ya. Atau ada job lagi. Itu bisa. Ribet sendiri. Udah. Atau dia pengen Ibnu kelihatan sering tuh, Ibnu atau sering. dia pengen kelihatan ada job lagi. Padahal dia nggak ada job lagi habis itu. Itu Kayak gua. misalkan kerjaan di cancel, habis itu keluar negeri, Oh, bawa kerjaan. itu saya. Introvert sensing flu. Kalau Pak Prabowo Tapi tadi singkatnya si pintar. si pintar. Pak Prabowo, Kan udah jelas kan sih. Ya. Si gemoy. Pak Prabowo, si gemuk jadi mana ada si gemuk. Gak ada dong bos. Ya kan udah jelas dijadikan satu kata sama kemarin. Iya Kita udah deh. tahu. Iya deh. Iya. Tapi kalau gue pengen ngomongnya sih mungkin bukan galak ya, bilangnya apa deh? Berarti Gua nggak dominan. Kalau di gua tuh Gue suka deh, malah lu bisa mencari ya finish your sentence kan. Iya, iya. Itu dia dominan. lebih kenyelamatin karir gue sih di Enggak sini. dong. Karena dominan sama si steady tuh kan memang otak kiri. Dia lebih yang memang logika, rasional. Oh gitu ya. Iya iya. Kalau iya. yang gue DSC ya, kalau influencing sama si C-nya kok gue jadi lupa apanya, lebih ke orangnya sosial gitu. Oh, oke. Kalau di kita ekstrovert. Extrovert kita. Iya, iya. Kalau gue ide, gue influencing dominan, bukan dominan influencing. Jadi gue lebih ke nyelenehnya dulu, tapi ada dominan di situnya. Tapi sejak gue jadi CEO di sini, gue jadi DI. Dominannya dulu, influencernya udah mulai menurun. Lebih seringnya marah. Dominan. Kamu, gitu. Saya nggak mau tahu ya. Jam Lu 3 pokoknya editan udah beres. Tapi lu pakai kalimat itu? Apa? Untuk leadership lu. Pakai kalimat Memulai instruksi dengan kamu, Oh, enggak, saya enggak. nggak mau tahu itu pakai. enggak. Pakai gitu. Bener dah, emang kadang-kadang harus gitu. Tapi dia tahu Gue THR nggak banget. pernah terlambat. Oh iya, yang Kan penting itu. Daripada Dia lo kamu ini Tapi tapi nggak terlambat gaji-gaji, terus bayarannya. iya. Mau pilih yang Iya, mana? iya. Akhirnya gantian kan lu. Karyawan lu bilang, Iya, akhirnya gue lu gaya lu aja so baik lu. sebenarnya gue udah Bangke tahu. lu. Mereka punya grup dalam grup sendiri. Pasti dong. Gue punya grup kan, tapi Pasti mereka punya grup dong. sendiri suka salah WhatsApp. Iya iya, lu tau muka lo mungkin udah jadi stiker kan di grupnya Jadi mereka stiker. kan. Udah jadi. Ini stiker sekarang di mereka grup. lagi di WA nih, lagi ngegrup. Gak nyampe-nyampe Pak Ganjar nih. Iya, Pak Ganjar tadi kan Menurut lu? Sirama. Oh dia Sirama. Sirama kan, siram senyum. Iya, ya dia I udah di kalau di yang di SC. Astaga, influence ya. Influence. Iya iya iya. West tuh steady sama C, pokoknya kalau C enggak, C tuh lebih Sirama, jadi dia suportif. Yang Raffi tuh suportif kan. Iya. Dia nggak mau berkonflik orangnya. Dia pengen everybody loves him. Iya. Ya kan, padahal kan we cannot please everyone Iya iya. di semua kan gitu. We not design. Yes, tapi to be Raffi pleased. berhasil melakukan itu menurut gue. Ada ternyata ya. Tapi begitu ada waktunya ketika dia tunjukkan dia dominannya juga untuk berani buat keputusan gitu. Ya kayak kemarin kan dia rame banget nih. Iya iya. Yang tadinya dia slow kok tiba-tiba Jemplung nih. dia jadi strikernya. Salah satu. Salah satu ya udah tau lah. Sosok halus lagi ngomongnya. Kayak orang bego ya. Tahu Kalau lah. kita Ya, ternyata media jadi kayak orang bego ya kadang-kadang kalau kayak gitu. Nah, tapi gini Ben, dia tiba-tiba berani. Iya. Nah, sementara kita misalnya kita I itu kan lebih Takut untuk berpihak. ya, dan kemudian juga lebih kadang-kadang lebih ceplas-ceplos. Dominan tuh lebih berani. Tapi malah kita kadang malah nggak berani untuk jadi kayak dia begitu. Iya iya. Emang seru lo belajar Gue bisa personal. counter lagi. Bisa gue counter statement tapi gak usah lah. Counter dong. Ya biar seru lah. Tapi ada posisinya di mana ada maksudnya gini, ada posisi di mana orang-orang kayak kita yang senengin orang di momen ada kesempatan lo nggak atau entah kesempatan entah kebutuhan lo harus memutuskan saat itu juga. Jadi mungkin orang bisa orang kita suka bilang kan, gila hebat ya dia bisa memutuskan. Ini kita nggak ngomongin soal Raffi, nggak ngomongin soal Ini general lah. Kita selalu ngeliat orang hebat ya dia bisa mutusin sesuatu bla 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 dengan sangat gampang gitu segala macam. Tapi mungkin dia menghadapi satu situasi di mana harus dia Oh, oke. harus atau kalau gua nggak sini ini kesempatan jadi punya orang lain nih. Punya orang. Ya harus balik lagi. Iya. Ya mungkin kita belum pernah persimpangan yang bener-bener krusial banget sampai lo harus Ya makanya. terlihat berani memutuskan. If you decide, you will divide katanya. Beh, Kalau lu buat gila keputusan, tuh quotes gua hari ini. lu pasti akan membuat
satu ada yang pisah dari lu. Betul. Karena saat lu buat keputusan nggak semuanya akan setuju dengan Betul. keputusan lu gitu. Dan ada satu But the end of the day menurut gue semua akan rapi pada waktunya sih. asik gitu, keren sih. Karena siapapun menurut gue one of a kind gitu. Iya. Tapi bukan cuma Raffi. Gue satu lagi sebelum kita closing dan nanti episode berikutnya ya. Kalau Ben lagi pusing dia datang ke sini lagi. Karena kita tambah pusing di sini. Kalau Ibnu gimana? Ben? Bah, itu Kan juga. sahabat kita juga. Gue baru kemarin bikin konten sama dia, gue ngobrol. Ibnu Jamil Maseno. Ibnu Maseno. Gue ketemu dia, kalau ditanya temen artis gue pertama, Ibnu. Starmile. Enggak. Dari zaman yang kapan? Gue nemenin Caca syuting waktu itu. Gue kan dari orang radio. Gue tuh dari orang radio. By the way sorry ya tadi ada namanya Andre tuh. Yang pelatih bulu tangkis. Ya. Nah itu number one fansnya Caca. Bener loh. Makanya dia agak Dari tadi dia mau ngomong sama lu gak berani. Oh, gue Ya, karena dia gak rela dengar berita-berita terakhir ini. Oh gitu. Tentang Caca. Aku gak baca lagi, gila. Iya, jangan lu jangan baca-baca lagi. Jadi lo waktu itu nemenin Caca. Gue pertama kali terpapar dengan dunia perartisan kan Ya. pada saat gue udah masuk MTV waktu itu, tapi ya gue masih menanggap ya gue host radio gitu yang tiba-tiba punya kesempatan di TV, terus gue pacaran sama Caca. Abis itu gue mulai nemenin dia syuting nih. Orang pertama yang gue ngobrol tuh Ibnu Jamil lagi syuting. Kebetulan dia suka bola. Terus di BPS. Ini syutingnya lu syutingnya Caca? Enggak, gue nemenin Caca syuting. Ya makanya Cacanya syuting, Caca tapi syuting. ada Ibnu juga. Ada Ibnu lagi syuting bareng Caca. Ibnu udah syuting nih? Ada. Oh bukan Dia jadi udah. yang wartawan itu ya? Dia kan sempat jadi wartawan. Sebelumnya iya. Dia udah syuting, udah jadi artis dia. Dia suka bola segala macam, suka MU juga. Gue nyambung dari dia MU. ngomong MU di situ, main PS apa segala macam. Gue bilang gila lu. Mereka gue ketemu dia, gue bilang gila lu ya, lu sekarang punya ini. Kita ya udah sampai di titik ini. Kita tuh dari obsesi ini loh, jersey KW loh. Jersey KW kita beli, kita dagangin, bayangin aja. Gue juga tuh. Iya kan, semua orang Kecuali dari situ. Adiani. Dari situ gitu. Nah kalau buat dia sendiri, dia bilang, dia sih bilangnya dia luck katanya. Kalau dia bilang sama lu? Dia bilangnya luck, tapi menurut gue no such thing as ya luck tuh pasti ada, cuman nggak ada kebetulan yang banget-bangetan tuh nggak ada menurut gue, karena dia nggak terlalu mikir orangnya. Dia apa yang dia suka, ayo diajar gitu. Dia nggak ngelihat gue udah sampai di level ini, gue harus turun lagi ke bawah untuk start something new. Terus habis itu dia ngerjain yang tadi lu bilang, belajar dulu, nyiapin materi, siaran sampai pagi, dibayar mungkin jomplang sama kerjaan yang lainnya, mungkin waktunya lebih sedikit. Nah, dia nggak mikirin situ dah. Buat kita yang suka analisis dan terlalu banyak mikir, nggak cocok nih dengan ini. Nggak usah gue kerjain lah pakai ini. Nah, ada beberapa hal yang kita nggak bisa hitung dari segitu. Nah akhirnya dia ya bertemu dengan project-project, dan satu di industri ini menurut gue skill tuh bisa tipis-tipis tuh. Lo bisa ganteng banget, yang lebih ganteng pasti ada. Lo bisa cantik banget, yang lebih cantik ada. Lo bisa jago banget presenting, lo pasti akan lebih jago. Tapi orang ngasih kita kerjaan terus-terusan kayaknya easy to work with itu doang menurut gue. Dia kayaknya gampang untuk diajak kerja sama kayaknya. Dan itu yang bikin dia seperti ini. Iya. Kemarin dia cerita soal waktu si gadis kretek. Soalnya dia sama malu kan. Persis tuh. Profesinya semuanya sama nih. Iya. Presenter, apa Sinetron juga. Lu tahu tapi dia private presenter sama gua. Bener loh. Sebelum dia ngambil dapat Piala Dunia, dia tuh minta private sama gue. Dia bilang bareng sama Reddy. Oh dia nggak bilang sama siapa, tapi dia bilang bareng sama Reddy private sama gue. Nggak bisa nge-host nih, susah banget. Lu tau nggak? Reddy tuh jauh lebih cepat belajarnya. Ibnu kan tetap kaku dulu gayanya. Iya. Kayak main sinetron nih. Sumpah, tapi terukur tangannya gitu. Iya, tapi langsung tahun depannya Panasonic Award. 2 kali. Iya. 2 kali juga deh. Ya, sekali 2 kali dia. 2 kali kan? 2 kali. Tapi ya di kandang kan. Kalau gua kan away. Wih gila, 2 kali. Pengen tripit tapi nggak dapet deh. Tapi pengen repeat kena Covid. Tripit kena Covid. Ya, gue ngeliat yang gue pelajarin sih itu. Terus kemarin dia cerita soal waktu dia dapat project gadis kretek itu. Yang dia Seno ya, Mas Seno. Dia cerita tuh. Dia sebenarnya, ini gue ceritain aja, dia ada crossing sama satu project lainnya yang mungkin kalau dia nggak ambil, kalau dia ambil ini mungkin dia nggak dapet nih. Oke. Tapi jadi harus pilih. Harus pilih. Tapi akhirnya dia memilih sempet yang ya udah deh, kalau emang ternyata gue nggak bisa ambil gadis kretek karena gue udah komit sama ini, gue ngambil gadis kretek dulu, udah ngerelain tuh. Terus akhirnya gadis kreteknya yang katanya bilang, oh ya udah kita cocokin aja, segera dapat. Menurutnya itu nunjukin siapa dia. Kalau kita belum tentu loh, karena gue pernah dalam posisi seperti itu. Gue pernah hampir ninggalin satu
project yang udah komit walaupun belum sign ya, gue gak akan kena masalah hukum. Tapi gue udah komit nih sama orang ini, tiba-tiba gue dapet satu lagi project Yang lebih. menurut gue lebih prestis dan emang ini gue pengen gitu. Gue sempet tuh ninggalin, aduh kayaknya ini future Yang ini gue aja. nih gitu. Untungnya ini gak dapet, ini gue gak dapet, gue balik lagi masih diterima. Tapi sejak itu gue belajar, Yang udah lu. jangan, yang udah komit Udah itu lu gua ambil. pegang. Ya itu yang menurut gue, oh iya, mungkin itu yang kali dia gak mikir. Berarti si Ibnu kalau dalam teori corporate tuh ngelihat karyawan knowledge, skill sama attitude. Knowledge sama skill dia mah banyak yang lebih ya dari dia gitu. Tapi Iya, dia iya, punya iya. attitude Iya. yang membuat orang tuh senang kerja sama dia. Oh kalau di ilmu itu gitu ya, gue baru tahu tuh. KSI ya dong. KSI, oh iya. Iya kan. Knowledge, Skill sama Skill, attitude. attitude, Itu iya. yang membuat orang jadi dinilai performance-nya kan. Knowledge skill bisa dipelajarin, bisa sambil jalan. Tapi Betul. attitude ini yang gue lihat Ibnu emang luar biasa sih. Tapi balik lagi tadi dia memang tipenya juga si ramah. Si Rama. Dia tidak mau betul. berkonflik, dia tidak mau Iya. yang terlalu dominan Iya, gitu. Dan ternyata itu dalam profesi kita banyak juga keuntungannya. sangat. Paling Iya. gampang lah orang karena gue belajar dari orang-orang Thailand terutama ya. Pada saat mereka punya, ini kalau ngomongin sinetron nih. Ini kalau ngomongin sinetron karena gue banyak di sinetron gitu. Pada saat mereka punya satu project kan mereka bikin bagan tuh. Yang nyiapin bagan kan mungkin bukan bosnya lagi kan yang kenal sama kita, kita dealing si bosnya. Tapi kan si orang-orang Thailand yang biasa kerja di lapangan sama kita kan. Pada saat dia nyusun bagan, siapa nih? Top of mind-nya mereka pasti orang-orang yang nggak ngeribetin gue bisa kerjaan gue gampang. Ini. Harganya juga ya oke lah. Yaudah deh dia aja gitu. Jadi emang yang ini ada lagi berarti bukan what you know tapi who you know kan. Oh you know. Jadi kan lu tahu siapa pokoknya. Iya. Jadilah lu orang yang jadi diingat orang terus. itu. Betul banget. Sayangnya gue udah nggak ada yang ingat. Main di studio 2 aja di situ nggak ada yang ingat gue, nggak ada yang WhatsApp gue. Gue foto Gak usah Ben, gue masih punya tim sendiri. Pokoknya gue apa-apa kalau gue nggak dibuatin, nggak diajakin program gue di stop di TV, gue bikin sendiri. Cuman pas bikin sendiri boncos. Gue pas kata sendirinya tuh ada air mata tuh di situ. Gue bikin sendiri. You know, prove them wrong. Prove them wrong. Tapi ternyata berat. Tapi Ben, itu kan it's about me gitu. Last questions nih bener-bener Oke. sebelum lo udah kena callingan. Lu puas hidup lu? Atau lu Sekarang? juga ada anxiety tentang kehidupan pasti lu? lah, Apalagi lu pasti. sekarang udah 40. masuk podcast over 40 ya. Yoi. Ada tetap lu punya. Ada lah pasti. 40 tuh gue ketemu sama psikolog juga, gue konseling juga, gue pengen tahu apa sih yang dihadapin di umur 40. Paling gampang katanya ininya benang merahnya lu banyak review 40 kan. Lu nge-review decision yang lu buat, keputusan-keputusan yang lu buat itu relevan gak sama future yang lu gambarkan sama hidup lu di depan gitu. Nah kadang-kadang kalau nggak matching tuh, lu ngeliat yang pijakan-pijakan batu yang lu injek sekarang kayaknya pathway-nya nggak sesuai sama apa yang mau gue tuju like for the next 5 years gitu. Apa gue salah ya dulu nginjek batunya di 5 tahun atau 10 tahun ke belakang. Tapi itu problem yang lu create sendiri di kepala lu sebenarnya. Karena semua orang emang udah ada pathway-nya masing-masing kan. Dan kadang-kadang begitu lu kayak gitu lu nggak ngelihat apa yang udah lu injek, tapi lu ngelihat batu-batu yang belum diinjek, lu pengen ke situ. Padahal lu mungkin di situ lu udah kokoh dan udah jejak gitu. Ya kalau kata orang sih, ini kalau ngomongin soal stage umur katanya waktu 20s lo try everything. 30s lo temukan yang lo terbaik di mana deh. Find your best gitu. 40 Nyobanya dulu 20-an. 30-nya nyoba semua 20-an nih. 30 lu mulai tahu yang- dari semua yang lo coba lu oke-nya di Apa? mana nih. 40 lu make money out of it katanya. Lu bikin duit dari situ. Ya tapi ya prosesnya mungkin setiap orang ada yang 39, 38 udah ketemu, ada yang 35 dia Nah udah itu mungkin buku lu buku belum zaman ada YouTuber kali Ben. betul. Sekarang pada belasan tahun Iya, kaya Ben. makanya. Tapi balik lagi objektif lah apa sih Iya, lu kalau ngomongin soal Dan yang kaya, lebih ngeri lagi adalah ketika lu pergi keluar rumah, lu naik mobil tapi lu nggak tahu tujuannya kemana. Dan itu sering gue lakukan kalau gue udah mulai stres juga, gue nyetir mobil aja yang penting gue bisa mikir. Tapi gue nggak tahu juga mau kemana tuh muter-muter sampai bini gue nanya, lu di mana sih? Enggak, gue muter-muter doang. Iya. Hebatnya lu udah tahu tujuannya. Enggak juga. Nggak, maksud gua Ini kan lebih- gue di sini nih ngomongnya enak Maksud nih. gue buat kalian yang nonton, temukan dulu tujuannya. Lebih parah lagi lu udah jalan ke sana kemarin lu nggak tahu tujuannya.
Iya. Iya kan? Sama siapa lagi? Lu jalan sama siapa misalnya? Nah kalau itu kita beda lagi Ben. Nah itu ntar episodenya beda Ben. Sama gue kan? Sama gue. Iya. Sama siapanya ini. Astaga, sakit perut gue. Iya kan? Ya itulah. Kalau tanya anxiety Dah. masih ada pasti. Oke. Tapi jangan kapok ya Ben. Kayaknya kita Enggak. nih nggak ini deh. Maksudnya ini kayak bisa bersambung-sambung di Bisa. omongan kita ini. Bisa kemana-mana nih. Iya kan? Gue dapet funnya nih, gue ketawanya dapet gitu. Iya kan? Udah lama Lucu lu udah lama gak ketawa ya? Katanya juga ada satu film baru ya, katanya Envious is Tax of Success. Jadi katanya kesuksesan kita itu menghasilkan pajaknya tuh berupa kecemburuan buat orang lain. Ih, gila. Gitu. Nah. Word anjing. Lu pernah gak cemburu sama kesuksesan temen seangkatan kita? Ben? Pastilah. Bukan gua doang ya, Ben? Adalah. Semua sama lah. Cemburu dalam arti nggak membunuh ya. Enggak. Lo bukan menjadi lu benci abis Bukan. itu lo Bukan. ngerasa kayaknya gini, pada saat lo ngelihat orang sukses abis itu lo cari kesalahannya dia atau kejelekannya dia, itu kan sebenarnya cuma lo ingin mengais-ngais supaya dia turun ke bawah dan lo ngerasa sama lo. Makanya sekarang banyak orang komen di Instagram yang komen jelek, itu kan sebenarnya dia lagi ngerasa lo mah dulu, apalagi kalau ngobrol sama temen, gue paling sebel misalkan kita ngobrol nih, terus kita ngomongin satu teman lagi satu yang dulunya gimana, dulu kan dia ininya gue tuh. Iya. Kalau cuma cerita, dulu bareng sama gue tuh gini. Itu oke. Cuma kalau Komanya banyak. komanya banyak, dulu gini. Buat apa sih lu kayak gitu? Lu cuma pengen nunjukin kalau lu sama dia, ya udahlah gitu. Gue ngelihat gue happy buat orang yang itu, tapi kalau orang bilang motivasi bisa jadi gitu. Cuman bisa jadi membunuh atau negatif kalau lu jadi kayak gue juga harus sama kayak dia, enggak sih. Lu punya jalur sendiri ya, mungkin ada momentum diri lu yang lu bisa dapetin di masa-masa yang lu nggak pernah tahu gitu. Makanya tadi balik lagi ngomongin soal momentum, pasti ada lah momentum buat lu. Lu udah pernah ketemu momentum lu? Betul. Gede banget, jebret dan lain-lain tuh gila, gede banget, lucu. Gue WA lu kan? Iya. Lu inget gak lu? Kobul. Gue mau bilang amin kan katanya. Enggak, waktu lu Gue inget Ben. gue WA lu. Keren banget. Dan lu orang termasuk yang WA gue tuh WA yang positif. Oh iya. Karena banyak teman-teman gue yang lain dia cuma nge-tweet dan dia tweetnya tuh maki-maki gue. Ada yang nyindir-nyindir gue ya. Gue ya, gue bilang Dan keren banget gue bilang. Menurut gue tuh gini. Apa? Lu yang closing Ben. Asik. Kasih kata-kata apa kayak gitu dari lu. Aduh. Ayo dong Ben. Apa? Ya- Paling gak bisa gue. Ya, Apa ya? Oh, ilmu iya. lu banyak udah pokoknya lu apa gitu biar penonton gue tuh ikut. Akhirnya sekarang tuh Valen tuh bukan yang menyesatkan tapi edukatif. Kan orang pengennya gue yang edukatif katanya. Repot banget mau edukatif lu pada sekolah. Bola edukatif. Apa ya? Gak ada sih, semua orang ada porsinya standar sih. Semua orang punya porsinya masing-masing. Terus standar sih gue. Gak bisa gue. Kalau disuruh-suruh. Gak bisa lu. Jadi Kang Maman dong. Jadi Kang Maman yang botak yang suka bikin kesimpulan. Kesimpulan dari pembicaraan hari ini. Ya kalau hari ini sih kayak gak ada kesimpulan. Enggak. Iya. Gue ngerasa aset yang paling berharga kalau ngomongin tadi kesuksesan buat kita adalah apa sih, material, kesuksesan, numbers, angka lo, followers lo berapa, apa segala macam. Yes, itu sukses, gue nggak bisa iniin. Tapi aset yang benar-benar tuh friendship, pertemanan. Kita nggak bisa ngobrol banyak setelah puluhan tahun nih, baru mungkin berapa tahun terakhir kali. Kita dulu cuma hai doang. Ternyata ada hal kayak gini. Gue hari ini datang ke sini, gue ngerasa kayak gila, gue punya temen yang ternyata ini sama nih. Friendship tuh emang precious banget sih menurut gue. Kita nggak pernah tahu kan, tiba-tiba setelah ini kita bikin apa, terus tiba-tiba meledak. Oke, Ben Kasyafani. Standar banget. Terima kasih Ben Kasyafani. Karena friendship itulah yang membuat Friendster akan launching lagi. Itu lucu sebentar tuh. lagi. Lu jago tuh. Iya kan? Iya, Emang bener. mau launching lagi. Friendship betul. Kita Thank ntar you ketemu loh. lagi Thank you dengan loh Ben ngegongin. Kasyafani dengan obrolan yang lain lagi. Iya. Nanti personal brandingnya tentang artis wanita ya. Kalau tadi kan Aduh, tentang jangan artis wanita. pria. Thank you Ben. Thank you. Sukses Thank selalu you, dan juga happy. Amin. Happy selalu, sehat selalu. Sampai ketemu lagi Jebretin. Hai pemirsa, inilah dia waktunya